Hyatt. Saya baru baca datanya, cuman sebagai orang yang menangani pengembangan dan pembinaan UKM, kayaknya ini cocok banget. Kami di KUMI butuh banget nih konsultasi bisnis untuk UMKM yang ingin naik kelas. Dan saya membaca Hyatt ini, mereka punya value yang oke, smart, yaitu gabungan dari solution, kemudian manageable, accountable, responsive, dan yang terakhir paling penting trust. Ini semacam inkubasi ya, inkubator bisnis ini yang bisa melakukan continuity dalam pembinaan dan pengembangan UMKM. Hari ini saya ada di kantor Hyatt Investama. Ini sebuah perusahaan yang tadi saya katakan inkubator bisnis untuk UMKM, dan ingin belajar banyak dan ingin tahu lebih banyak. Karenanya hari ini saya berterima kasih bisa dihadapkan dengan dua tokoh dari Hyatt ini, Pak Yudi dan Pak Edwin. Selamat jumpa Pak, salam kenal. Udah lama tahu sih, cuman belum tahu isinya. Nah, saya pengen tahu nih, saya sebagai orang KUMI, perusahaan kerukunan usaha kecil menengah di Indonesia, kita butuh banget nih. Ada 66 juta Pak. UMKM se-Indonesia tuh 66 juta. Ini nggak gampang nih, nggak gampang banget dengan daya tampung tenaga kerjanya hampir 117 juta orang. Ini kalau UMKM yang nggak naik kelas, UMKM yang nggak manajeble, amatiran, kita punya beban besar, bukan bonus demografi, tapi bisa bonus kemiskinan. Bisa cerita sedikit mengenai Hyatt Pak Bayu? Jadi mungkin cerita sedikit ya, awal mula munculnya dokter keuangan. Jadi kita ini sebetulnya berawal dari sebuah perusahaan konsultan yang memang bergerak itu fokusnya di bidang keuangan. Nah, kemudian muncullah sebuah ide. Ini sebetulnya hasil dari banyaknya obrolan, kemudian curhatan-curhatan dari teman-teman pelaku UMKM gitu ya, yang sering mengalami kendala khususnya dalam hal pengelolaan keuangan. Nah, akhirnya kita sesama tim kemudian pengen juga berkontribusi terhadap perkembangan UMKM yang ada di Indonesia ini. Nah, disitulah hasil dari percakapan, obrolan, dan juga pemikiran kita bersama, akhirnya muncullah ide kita membuat sebuah produk dari Hyatt Consulting, itu adalah dokter keuangan. Nah, terus apa aja yang dilakukan kemudian sampai sekarang? Ya, kita sudah mendevelop produk dari dokter keuangan ini ya berawal dari permasalahan-permasalahan yang sering dialami oleh teman-teman kita pelaku UMKM. Di antaranya adalah seringkali pelaku UMKM itu tidak menyadari bagaimana sih sebetulnya kondisi kesehatan perusahaan mereka. Jadi mereka lebih fokus kepada kegiatan operasional, tapi tidak mengetahui bagaimana sebetulnya kondisi real dari perusahaannya tersebut. Apakah dalam kondisi sehatkah atau dalam kondisi tidak sehatkah, itu kurang disadari oleh pelaku UMKM itu sendiri. Pak Yudi, kalau kita lihat dengan lembaga konsultasi keuangan lain kan mirip-mirip nih. Apa yang membedakan dokter keuangan dengan lembaga lain? Sehingga kalau saya mau ngajak orang ke dokter keuangan, ada PWED, ada perbandingan yang kira-kira mereka puasin. Kira-kira apa yang membedakan itu? Kita mempunyai sebuah metode yang kita namakan SMART atau SMA Maturity Assessment. Jadi metode ini yang kita sudah buat untuk kita gunakan untuk menilai dari kesehatan dari kondisi perusahaan dari teman-teman UMKM. Nah, kemudian
kita tidak hanya sebatas menilai saja, gitu. Udah kita nilai, kemudian ketahuan perusahaannya sehat atau tidak sampai di situ saja. Bahkan kita juga bisa membantu untuk sampai kepada bantuan permodalan. Ya, kalau dari sisi kelebihan kita sebetulnya kita ini berdiri dalam satu grup. Nah, di mana satu grup itu kita punya pelayanan mulai dari asesmen ini untuk menilai bagaimana kondisi perusahaan tersebut. Kemudian kita juga punya lembaga pendampingan itu dari sisi kita juga punya konsultan yang nantinya ini akan memberikan pendampingan terhadap perusahaan-perusahaan atau UMKM ini. Nah, selain dari itu, setelah perusahaan-perusahaan atau pelaku UMKM ini dalam kondisi sudah baik, nah kita juga punya satu perusahaan yang menjadi induk atau holding kita. Nah, ini Hayat Investama. Nah, inilah yang nanti akan memberikan atau menyalurkan modal. Nah, kebetulan di samping saya ini ada Pak Edwin sebagai Direktur Utama Hayat Investama, mungkin akan dijelaskan lebih lanjut gitu Pak ya. tentang Hayat Investama. Setelah Anda melakukan diagnosis terhadap UMKM itu akan lari ke induk ya, ke urusannya Pak Edwin ya. Iya, untuk pengembangan. Pak Edwin dari Hayat Investama Mandiri, ini bagaimana Pak proses pembiayaan yang sudah didapat oleh dokter keuangan untuk UMKM? Jadi mungkin saya cerita sedikit Pak Ihsan ya, Pak. Hayat Investama ini posisinya di mana sih sebenarnya? Kita ini dalam rumah besar Hayat Investama. Jadi di Hayat Investama itu ada dokter keuangan, ada head consulting. Kalau kita lihat proses bisnisnya dalam grup kita, dokter keuangan ini yang melakukan asesmen di awal. Kemudian dilakukan lagi investasi oleh Hayat Investama. Kemudian didampingi di proses bisnisnya dan sampai bertumbuh itu oleh Hayat Consulting. Gitu. Kalau istilah kerennya mungkin saya service company lah. Ya, one stop service. Ya, one stop service, semua layanan itu ada di kita. Mungkin itu Buy one get three. Buy one get three ya. Mulai dari 3. Iya, mulai dari assessment awal, treatmentnya, kemudian pembiayaannya. Kalau saya bisa cerita sedikit ya, Hayat Investama ini kenapa hadir gitu. Tadi Pak Irsa di awal menyinggung soal peran UMKM gitu. Lebih dari 60 juta loh di Indonesia saat ini. 66 juta. 66 juta tepatnya. Sekitar 20 juta yang baru melek teknologi, ya kan. Nah, sekarang kita punya isu. Di satu sisi penting peran UMKM di Indonesia. Kontribusi terhadap produk domestik brutonya besar. 65%. 65%. PDB. 90%, 97% serapan tenaga kerja itu di level UMKM, gitu kan. Nah, ini yang seharusnya peran penting ini kita berdayakan. Tapi ada sesuatu yang cukup miris. Hasil riset dari World Bank di 119 negara, salah satu yang kendala penting yang signifikan itu adalah di akses keuangan. Nah, hadirnya Hayat Investama itu untuk menyelesaikan masalah itu. Jadi Hayat Investama hadir untuk memberikan akses keuangan kepada UMKM di Indonesia. Iya. Dan itu disurvei dulu dari Dokter keuangan. Survei dulu ya. Iya, dokter keuangan mempunyai tools dan itu sudah kita daftarkan di HKSPKM virtual. Kemudian dilakukan rating, kita punya 9 kriteria, mulai dari yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi. Dan masuk kategori direkomendasikan, kemudian dilakukan pengujian berikutnya oleh Hayat Investama. Gitu. Jadi ini nggak main-main ya. Kita rasanya literasi keuangan di UMKM juga nggak terlalu menggembirakan ya. Iya. Ya 66 juta UMKM ini semua adalah butuh apa ya? Kalau masalah terbesar saat ini itu di akses keuangan.
apalagi mayoritas dari level UMKM itu di level mikro. Ya, jadi 66 juta UMKM kita ini sangat butuh suntikan keuangan, tapi juga suntikan manajemen sebenarnya. Iya, nah itu tadi yang saya lupa singgung. Satu, akses keuangan dan pendampingan Pendampingan, keuangan. ya. Ya, dan bedanya di hari bersama kita tidak memberikan pinjaman, jadi nggak ada bunga di situ. Tapi skema kita adalah injeksi modal, Pendampingan, penyertaan dan penyertaan modal. Berarti ada bagi hasil di sini. Iya, bagi hasil. Jadi sama-sama ketika UMKM-nya tumbuh, kita tumbuh juga. By the way, sudah berapa banyak nih UMKM yang bekerja sama untuk penyertaan? Ada beberapa yang sedang kita proses inisiasi. Terakhir kita di program BSUC, Business Scale Up Challenge, kita udah dapat 8 finalis. Ya, dan ini sedang tahap penyiapan transaksi. Kita sedang melakukan studi kelayakan dan uji tuntas. Ya, kalau ini nanti mereka visible dan layak semua, maka kita akan injek di situ. 8 finalis yang akan diajak kerjasama berapa kira-kira nanti? Yang terbaik akan diambil berapa? Kita punya alokasi di batch pertama ini 1 miliar. Jadi 1 miliar itu akan kita distribusikan ke 8 Untuk 8 yang terbaik tadi. investi tadi. Itu dari penyaringan berapa banyak, Pak? Hampir 200 ya. 200 ya? Kandidat, kemudian kita seleksi 20 besar, sekarang tinggal 8. Dan ini kita masuk ke segmen UMKM dan mereka memang secara bisnis itu sudah berjalan baik. Pak, bisa dijelaskan nggak produknya apa aja, Pak ya? Tadi mungkin dokter keuangan bagian dari produk kayak Investama ya? Iya. Ada yang lain, Pak? Saya lihat ada berapa gambar sih. Di Head Investama kita punya dokter keuangan, kita punya head consulting saat ini. Dan nanti yang calon investi yang tadi 8 itu akan dibawa dari Head Investama gitu. Jadi anak perusahaan dari kita lah. Oke, kembali ke lapangan, Pak Edwin. Yang Anda alami di lapangan apa? Ini kan Anda langsung berhadapan sama pelaku-pelaku ya. Kalau kalau Pak Edwin kan tinggal terima makhluknya nih, tapi Anda yang menjadi di lapangan. Apa kendala Anda di lapangan? Kendala yang paling besar kita hadapi itu sebetulnya yang pertama adalah dari sisi penyelenggara perusahaan tersebut. Nah, banyak sekali dari teman-teman pelaku UMKM itu yang menjadi one man show. Jadi mereka harus tahu semua gitu. Sedangkan kegiatan perusahaan ini kan tidak bisa dikelola oleh satu orang saja. Gitu. Nah, mereka butuh misalnya dari sisi keuangan, kemudian ada yang porsinya untuk mengelola SDM, kemudian operasional dan segala macam. Nah, ini cenderung kalau untuk UMKM mereka dilakukan oleh The boss satu orang ya. Jadi Chief Everything Officer yang kita kenal selama ini. Jadi satu orang mengerjakan semua. Nah, itu menjadi kendala besar bagi pelaku UMKM, dan kita sebagai dokter keuangan itu mencoba untuk mengurai atau memberikan advice ya. Bagaimana caranya kita mengurai satu persatu permasalahan yang mereka ada. Terus gimana ke depan, Pak? Tadi Anda memberikan sebuah prospek yang luar biasa bahwa kita ada 197 juta tenaga kerja yang ditampung oleh UMKM kita yang jumlahnya 66 juta. Artinya Investama kan cerah ke depan, Pak, prospeknya. Ya, UMKM tadi menjadi target pasar kita buat Investama, dan kita memang punya cita-cita yang luhur gitu ya. Value-nya kita adalah nanti suatu saat kita udah bikin timeline roadmap ke depan untuk Investama seperti apa. Kita ingin bercita-cita bahwa Investama Mandiri itu akan menjadi satu-satunya perusahaan investasi yang fokus dengan UMKM di Indonesia. Gitu. Jadi akan menjadi satu-satunya di Indonesia. Ya, belum ada di Indonesia yang perusahaan investasi fokus di UMKM. Ada perusahaan investasi Malaysia, tapi mereka membangun konglomerasi. Yeah. Kita nggak usah sebut nama lah ya, gitu ya.
Cuman yang fokus untuk membantu UMKM bertumbuh, atau saya pikir misalnya Ketum Bukmi Pak Irianto UMKM mumpuni itu belum ada yang listing di Bursa Indonesia. Nah, kita suatu saat kita sudah tetapkan roadmap-nya bahwa Hyatt Investama Mandiri akan menjadi satu-satunya perusahaan investasi yang fokus pada UMKM di Indonesia. Oke, kita tunggu berarti. Dan mudah-mudahan ini menjadi kenyataan, mengingat Indonesia memang butuh UMKM yang levelnya bisa menjawab 70% wirausaha di Indonesia. Jadi Pak Edwin tadi setelah dokter keuangan memberikan detail kepada Anda, kemudian bagaimana Hyatt menilai risiko yang dihadapi dari UMKM yang Anda terima? Iya, itu pertanyaan bagus sekali Pak. Jadi ketika dokter keuangan sudah melakukan screening di awal, itu saya sebagai pengelola di Hyatt Investama tidak serta-merta langsung menerima. Kita lakukan screening tahap berikutnya, kita uji tuntas due diligence dan melakukan studi kelayakan. Sebelum kita melakukan injeksi modal bukan keuangan, kita menilai risikonya. Sehingga ketika kita memberikan penyertaan modal kepada UMKM ini, emang benar-benar bahwa untuk jangka panjang UMKM ini memang bisa bertumbuh, mumpuni dan bisa memberikan imbal hasil kepada investor. Karena kita yakin bahwa prinsipnya usaha ini harus terus berlanjut, gitu. Jangan sampai kita investasi 1-2 tahun mereka kolaps. Terus parameternya apa ya? Nah, kita udah punya parameter dan itu udah diturunkan. Kita bikin by riset gitu ya, dengan tool yang kita berikan nama Smart. Mulai dari SDM sampai dengan aspek keuangan kita nilai. Ada 7 kriteria penilaiannya. Nah, dari 7 kriteria penilaian kemudian akan menghasilkan ada 9 kriteria. Triple C sampai yang sangat tidak baik dan tidak direkomendasikan, sampai triple A sangat baik dan direkomendasikan untuk disertakan. Ada indikator bahwa mereka sukses? Indikator suksesnya itu akan kita lihat dalam evaluasi berkala. Ya, misalkan ini tren pendapatan kita buat proyeksi bahwa let's say 10% setiap tahun atau tren pertumbuhan udah ada. Itu kita monitoring tiap tahunnya. Apakah rencana yang mereka susun dalam proyeksi itu tercapai atau tidak? Indikator suksesnya apa Pak bahwa mereka sukses? Pada di awal, pada saat sebelum penyertaan modal, mereka udah susun proyeksi yang kita uji, dan itu akan kita evaluasi setiap tahun pada saat. Ya, apakah proyeksi yang mereka susun itu sesuai dengan komitmen di awal atau tidak? Atau ada kondisi apa yang menyebabkan ternyata misalkan deviasinya terlalu lebar antara anggaran atau yang direncanakan dengan realisasi. Nah, Hyatt Consulting hadir mendampingi itu. Ya kalau saya sih percaya aja kalau lihat tadi bagaimana terintegrasinya pekerjaan kalian ini, tapi kira-kira berikan keyakinan saya sekali lagi bahwa Anda betul-betul jadi mitra yang bisa diandalkan oleh UMKM. Kita punya komitmen, karena kan UMKM ini kan tidak terbuka untuk menerima penyertaan modal. Karena gitu kan Pak saja. Nah, tapi kita memberikan kewenangan bagi mereka, bagi UMKM jangan takut bahwa kalian tetap mengelola bisnis, gitu kan. Bisnis itu tanggung jawab dari pendiri pemilik UMKM. Kami mendampingi dari dukungannya, ya, keuangan, perpajakan, bisnis dan SDM. Tapi penanggung jawab bisnis tetap di mereka. Tidak ikut campur urusan mereka. Nggak cawe-cawe. Selling point-nya adalah Hyatt itu memberikan pendampingan bagi hasilnya, tapi manajemen mereka sendiri lakukan. Dengan bimbingan dari kita ya. Itulah nilai tambah dari Hyatt bersama dan Hyatt Consulting buat UMKM. Ya teman-teman kayaknya nggak ada alasan ya kita nggak mengenal lebih jauh Hyatt Consulting atau Hyatt Investama ini, karena mereka tidak ngacak ke dalam UMKM Anda, tapi mereka akan memantau dari jauh, kemudian mereka melakukan pendampingan berupa pembiayaan. Begitu Pak ya? Iya, pembiayaan dan pendampingan konsultasi. Pembiayaan dan pendampingan konsultasi keuangan. Teman-teman, tadi kita sudah dengar begitu keren ya Hyatt Investama ini memberikan respon-respon strategis terhadap UMKM di Indonesia yang jumlahnya minta ampun 66 juta, 197 juta angkatan kerja bernaung di bawah UMKM. Jadi kita butuh perusahaan-perusahaan inkubator-inkubator sekelas Hyatt supaya UMKM kita berdaya dan menghasilkan pengusaha-pengusaha berkelas di tanah air.